Selamat pagi anak Bapak semuanya. Semoga Bapak doakan kita terus diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti daring seperti biasanya. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan kedua ya. Ini adalah bulan 1 akhir. Kalau kita hitung-hitung masa belajar kita kurang lebih 2-3 bulan lagi. Nah, tentunya selama 2-3 bulan ini Bapak harap anak-anak Bapak tuh selalu memberikan totalitas dalam pembelajaran ya. Tidak terasa kok 2 bulan lagi itu bakal berlalu dengan cepat ya. Oleh karena itu Bapak berharap sekali pada anak Bapak seriuslah dalam belajar enak ya. Nah, pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran kemarin. Kalau yang kemarin itu berhubungan dengan bangun ruang sisi lengkung, terutama kita membahas mengenai apa itu unsur-unsur dan apa saja bangun ruang sisi lengkung. Gitu. Sekarang kita mempelajari mengenai salah satu dari bangun ruang tersebut. Masih ingat kan bangun ruang sisi lengkung tersebut? Ya. Kemarin kita pelajari itu ada bangun ruang yang berbentuk tabung, kerucut, bola, setengah bola kosong, dan setengah bola padat. Hari ini kita akan mengupas salah satunya, yaitu mengenai tabung. Tabung juga bagian dari bangun ruang sisi lengkung ya. Nah, kita akan bahas volume tabung. Nah, sebelum Bapak bahas mengenai volume tabung, coba lihat tabung berikut ini. Kita sudah perhatikan tabungnya ya. Oke. Tabung berikut ini itu terdiri dari yang pertama adalah sisi alas ya. Ini Bapak gambarkan sisi alasnya. Ini alas, kemudian ini adalah sisi tingginya. Ini adalah tingginya ya, tinggi tabung. Kemudian ini adalah tutup. Oke, ini adalah tutup. Ini Bapak tandai tutup. TUP. Oke, ini adalah alas. Kemudian jika garis T ini Bapak ambil gunting, kemudian Bapak gunting, apa yang terjadi? Kemudian Bapak buka, maka yang terjadi adalah gambarnya kurang lebih seperti ini. Benar ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang tutupnya itu sudah pindah kemari. Alasnya sekarang sudah pindah kemari. Nah, kemarin juga kita sudah pelajari namanya adalah selimut. Seperti itu. Ini ada selimut ya. Nah, kemudian perhatikan. Yang tadi Bapak gunting itu adalah bagian T-nya, kan gitu. Bapak gunting, kemudian terbuka seperti ini. Tentunya T yang Bapak gunting itu pada gambar jaring-jaring tabung ini letaknya di sini pastinya. Ya, letaknya di sini. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana cara kita membuat atau menghitung atau menentukan volume tabung tersebut. Bayangkan jika tabung ini Bapak isi dengan pasir. Ya, jika tabung ini Bapak isi dengan pasir, sedikit lama-lama penuh. Bagian apa yang pertama kali disentuhnya? Pasti pertama kali disentuhnya itu adalah bagian alasnya, kan seperti itu ya. Pertama alasnya kalau kita harus ratakan dulu sehingga seluruh bagian alasnya itu terpenuhi dengan pasir. Setelah terpenuhi dengan pasir, jika kita tuang lagi, maka pelan-pelan pasir tersebut akan meninggi atau semakin tinggi dan akhirnya tertutup seluruhnya oleh tabung. Jika lebih tinggi dari tinggi tabung, udah pasti pasir tersebut akan meluap keluar, kan seperti itu. Batas maksimumnya adalah sampai ke tinggi tabungnya, sampai ketutup pastinya. Nah, oleh karena itu yang kita isi adalah pasir, maka isi itu sama dengan volume. Nah, pertama kali yang disentuh itu adalah alasnya. Nah, alasnya itu harus berupa luas alas. Kemudian semakin tinggi sampai maksimum sesuai dengan tingginya. Sehingga volume itu adalah luas alas yang tinggi. Nah, alasnya bentuknya apa? Nah, tadi sudah Bapak perlihatkan. Alas di sini yang gambar di bawah
itu berbentuk satu buah lingkaran pastinya. Nah, kalau yang namanya lingkaran pasti berkaitan dengan jari-jari atau diameter. Seperti itu. Berkaitan dengan jari-jari atau malah berkaitan dengan diameter. Nah, Bapak kupas kembali. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran menyentuh sisi-sisi lingkaran. Dari titik pusat ditarik menyentuh sisi lingkaran itu namanya jari-jari. Apa itu diameter? Diameter itu adalah garis yang ditarik dari satu sisi ke sisi lain dan menyentuh titik pusat lingkaran atau melalui titik pusat lingkaran itu namanya diameter. Nah, Pak, apakah ini juga diameter? Nah, tentunya itu memang menghubungkan antara dua sisi. Garis yang ditarik dari satu sisi ke sisi lain, namun tidak menyentuh titik pusat lingkaran. Kalau itu bukan diameter, nah, itu adalah tali busur. Ya, itu adalah tali busur. Jelas perbedaannya ya. Tali busur adalah garis yang ditarik dari satu sisi lingkaran ke sisi lingkaran lainnya tanpa melalui titik pusat lingkaran. Sedangkan diameter adalah garis yang ditarik dari satu sisi ke sisi lainnya dan melalui titik pusat lingkaran. Nah, diameter itu sering disebut sebagai tali busur terpanjang pada sebuah lingkaran. Karena nggak akan ada yang lebih panjang lagi daripada diameter. Nah, sekarang coba perhatikan. Diameter itu dari satu sisi ke sisi lain. Sedangkan dari titik pusat ke sisi yang satu lagi itu kan jari-jari. Dari titik pusat ke sisi yang lain itu juga jari-jari. Kalau begitu, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah diameter itu sendiri adalah 2 kali jari-jari. Nah, atau jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Nggak mungkin ada yang lain. Nah, otomatis luas alas atau luas lingkaran itu berkaitan dengan jari-jari. Nah, karena berkaitan dengan jari-jari, kita ambil yang paling gampang saja, yaitu pi r kuadrat kali t. Inilah volume daripada tabung. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Volume tabung. Volume sering juga disebut dengan isi. Volume tabung atau V itu berasal dari luas alas kali tinggi. Luas alas itu adalah pi r kuadrat. Ingat ya, luas alas ini. Kemudian, oleh karena itu volume itu luas alas kali tinggi, jadilah volume itu adalah pi r kuadrat T. Oke. Luas selimut. Nah, bayangkan lagi, ini adalah sebuah tabung. Sebuah tabung pasti ada sisi alas, sisi tutup. Sedangkan yang mengelilinginya itu adalah sisi selimut. Nah, jadi garis ini bagi selimut itu adalah tingginya. Nah, sekarang Bapak lagi-lagi Bapak gunting. Ya, Bapak gunting. Setelah Bapak gunting, maka Bapak buka, pasti kembali lagi bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai selimutnya. Oke, jadi ini adalah selimutnya. Selimut. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, si T di sini itu letaknya ada di garis ini. Nah, itu adalah si T. Kemudian, nah, sekarang perhatikan. Apa yang mau diperhatikan, Pak? Perhatikan bagian sini, nah. Garis yang Bapak buat ini, ya, jika Bapak gulung kembali, itu akan menyentuh sisi-sisi keliling dari lingkaran tersebut. Kan di sekitar lingkaran tersebut, benar ya? Nah, kalau Bapak gulung kembali kan bentuknya seperti ini. Nah, sisi-sisi yang mengenai lingkaran tersebut bagi si lingkaran itu adalah kelilingnya.
Sehingga keliling dari lingkaran itu adalah 2 kali V kali R. Ini rumus keliling lingkaran. Otomatis yang Bapak garisi ini, ya ini Bapak tebalin lagi, itu adalah 2 kali V kali R. Nah, sekarang kita keluarkan ini. Masih ingat pertemuan sebelumnya Bapak ada pernah bahas bahwa saja keliling daripada luas daripada selimut itu sama dengan luas persegi panjang. Nah, kalau yang namanya persegi panjang pasti berkaitan dengan panjang dan lebar ya. Panjang dan lebar. Oke. Nah, bagi gambar di samping ini, panjangnya itu sama aja dengan 2πr. Lebarnya itu sama aja dengan tingginya. Kalau begitu, luas persegi panjang itu rumusnya kan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu kita ganti menjadi 2πr. Sedangkan lebarnya kita ganti jadi T. Maka hasil akhirnya adalah luas persegi panjang tersebut sekarang berubah menjadi 2πrt. Nah, 2πrt itulah luas selimut tabung. Apa kesimpulan bisa kita ambil? Luas selimut tabung. Luas selimut tabung terbentuk dari keliling dari sebuah lingkaran dan tingginya. Kemudian luas selimut tabung berbentuk persegi panjang. Dikarenakan panjang pada selimut tabung adalah keliling lingkaran, maka panjang tabung itu ya sama aja dengan 2πr, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Sedangkan lebar tabung adalah tinggi tabung tersebut. Oleh karena itu, maka luas selimut tabung itu sama aja dengan luas persegi panjang. Luas selimut tabung sama dengan panjang kali lebar. Kita semua sudah tahu luas selimut itu sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Karena panjangnya adalah 2πr dan lebarnya itu tinggi, maka jadilah luas selimut tabung itu adalah 2πrt. Ini jangan sampai lupa ya. 2πrt itu adalah luas selimut tabung. Sekarang kita luas permukaan. Apa itu luas permukaan, Pak? Luas permukaan adalah seluruh luas yang dipergunakan atau yang terdapat pada sebuah tabung. Nah, tentunya kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas mengenai luas permukaan dalam keadaan utuh atau komplit. Maksudnya komplit itu bagaimana, Pak? Tabung itu, komplitnya itu memiliki sisi tutup, sisi alas, dan sisi selimut. Namun tidak menutup kemungkinan sebuah tabung itu memiliki sisi alas dan sisi selimut saja, tidak memiliki sisi tutup. Contohnya bendanya adalah gelas. Itu nggak menutup kemungkinan ya. Nah, bahkan tidak menutup kemungkinan lagi yang hanya dimiliki oleh tabung itu hanya selimutnya saja. Contohnya adalah pipa, pipet. Itu hanya selimutnya saja, tutup dan alasnya tidak ada. Nah, oleh karena itu, coba lihat lagi tabung berikut ini. Sekarang kita perhatikan tabung berikut ini ya. Lagi-lagi kita berjumpa dengan tabung ini. Nah, ini adalah sisi alasnya kan seperti itu. Lagi-lagi ini adalah tingginya. Ini selimutnya. Ini Bapak singkat dengan T, tutup ya. Ini Bapak singkat dengan A, alas. Dan ini Bapak singkat dengan S, selimut. Oke. Bapak gunting lagi-lagi si T yang di sini, T yang ini Bapak gunting ya. Kemudian Bapak buka kembali bentuknya seperti ini. Ingat ini adalah tutup. T-nya T besar kali ini untuk membedakan T yang di sini dan T yang di sini. Bapak gunakan agak beda ya. T-nya di sini T-nya T besar. Ini adalah selimutnya dan ini adalah alasnya. Oke. Kita bongkar satu persatu. Tutup. Tutup itu kan lingkaran. Jadi kalau luas lingkaran sudah pasti adalah V R kuadrat. Nah, selimut tadi kita sudah cari. Rumusnya adalah 2 V R T. Sedangkan bagian alasnya itu adalah lingkaran juga. Pasti V R kuadrat. Nah, perhatikan. V R kuadratnya ada dua nih, ditutup dan di alasnya. Kalau ini Bapak satukan, Bapak jumlahkan, artinya apa? Artinya luas permukaan tabung tersebut terdiri dari dua buah luas lingkaran, 2 pi r
kuadrat dan luas selimut tabung 2pi R T. Nah, perhatikan 2pi R kuadrat itu sama aja dengan 2pi R kali R. Sedangkan di sini 2pi RT. Sama-sama dari kedua suku tersebut memiliki 2pi R. Bapak keluarkan 2pi R-nya. 2pi R. Tentunya di dalam kurung hanya bersisa R dan T. Ini terjadi kalau luas permukaannya kondisinya adalah kondisi lengkap. Artinya punya tutup, punya selimut, dan punya alas. Bagaimana kalau seandainya tutupnya hilang atau tidak ada? Ya, apakah bisa dicari luas permukaan? Pasti bisa. Maka luas permukaannya itu adalah, karena lingkarannya cuma satu, maka di sini adalah pi R kuadrat oke, ditambah dengan luas selimut 2pi R. Sekarang kita perhatikan di sini pi R kuadrat itu ya pi R kali R, memiliki pi R, sama-sama kedua suku tersebut memiliki pi R. Keluarkan saja pi R-nya. Jika dikeluarkan pi R-nya, maka yang di dalam kurung bersisa R tambah 2T. 2-nya jangan kelupaan ya, 2T. Oke. Inilah luas permukaan tanpa tutup. Jika punya tutup, punya selimut, ya sama saja. Artinya salah satu, baik si tutup ataupun si alasnya, itu tidak dihitung, maka gunakanlah rumus VR buka kurung R tambah 2T. Nah, bila komplit, artinya punya tutup, punya alas, dan punya selimut, gunakan rumus 2VR buka kurung R tambah T. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan tidak punya tutup dan tidak punya alas? Kalau tidak punya tutup dan tidak punya alas, berarti tinggal selimut saja. Oleh karena itu luas permukaannya ya artinya luas selimut. Ini rumusnya adalah 2pi RT. Cukup gampang ya. Oke. Dan kalau tidak ada tiga-tiganya, maka tidak adalah bangun tabung itu. Iya aja, masa nggak ada tutup, masa nggak ada alas, nggak ada selimut disebut tabung? Ya pasti kalau nggak ada tiga-tiganya bukan tabung ya nak ya. Pastinya nggak ada wujud bendanya. Oke. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan mengenai luas permukaan. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung merupakan seluruh bidang yang menutupi tabung tersebut. Bidang tersebut berupa bidang alas, bidang tutup, dan bidang selimut. Ingat, luas bidang selimut itu adalah 2pi RT. Luas bidang alas sama dengan luas bidang tutupnya. Ini kelebihan kata bidangnya. Luas bidang tutup yaitu pi R kuadrat. Luas permukaan tabung yang lengkap itu 2pi R tambah T. Luas permukaan tabung tanpa alas atau tanpa tutup itu rumusnya adalah pi R tambah 2T. Sudah Bapak jelaskan tadi, dan rumus ini jangan sampai lupa ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Hitunglah luas permukaan dan volume dari sebuah tabung yang jari-jarinya 10, tingginya 20. Nah, tentunya kita bisa jawab caranya gimana. Ingat, volume itu rumusnya adalah pi R kuadrat T. Oke. Biasanya Bapak selalu mengabaikan pi-nya dulu. Bapak menghitung ke R kuadratnya. Ingat, jari-jari 10 berarti R-nya 10 ya nak ya. Dan tingginya 20, berarti T-nya 20. Kalau R dan T-nya sudah diketahui, bisa kita cari volumenya. Tinggal masukkan saja 10 kuadrat kali 20. Nah, 10 kuadrat itu 100. Kalau dikali 20, jadi 2000 pi. 2000 pi. Oke, barulah kita ubah. Jika bentuknya pilihan berganda dan jawabannya langsung 2000 pi, ya udah kita sudah ketemu. Tapi kalau jawabannya tidak dalam bentuk pi, melainkan pi-nya diubah menjadi 3,14 ataupun 22/7, maka yang paling sesuai untuk 2000 pi itu bukanlah 22/7, melainkan 3,14. Karena 2000 nggak bisa dibagi dengan 7. Jadi 2000 dikali dengan 3,14. 3,14 itu adalah 314/100 ya. Ini langsung aja Bapak ganti ya per 100 ya. Gunanya untuk apa? Supaya nolnya ini bisa Bapak sederhanakan. Bapak kalikan dengan 20 kali 314, hasilnya adalah 628. Dan jangan lupa nolnya 1. Satuannya adalah cm.
Oke, selesai untuk volume. Nah, bagaimana dengan luas permukaannya, Pak? Luas permukaannya itu gampang. Di soal ini tidak disebutkan bahwasanya tabung tersebut memiliki tutup atau tidak, memiliki alas atau tidak. Lengkap enggak diberitahu. Kalau enggak diberitahu, standarnya itu dianggap lengkap. Kalau lengkap, maka luas permukaan tersebut rumusnya adalah 2πr buka kurung R tambah T. Jadi langkah pertama kita ganti dulu R-nya, biar abaikan aja dulu V-nya. 2V, R-nya itu adalah 10, buka kurung 10 tambah 20. Ingat yang dikerjakan dulu yang di dalam kurungnya, nak ya. Kan hasilnya adalah 20V. Ini boleh dikali ya, boleh. 10 tambah 20 itu adalah 30. Nah, kemudian kalikanlah 30 dengan 20, hasilnya jadi 600 pi. Kalau jawabannya bilang berganda dalam bentuk pi, kita sudah selesai. Tapi kalau misalkan tidak ada pi-nya atau disederhanakan lagi, maka pi-nya wajib kita ganti menjadi 3,14. Alasannya sudah tahu ya, kenapa kita gunakan 3,14. Ingat 3,14 itu sama aja dengan 314/100. Sama halnya seperti cara menghitung volume tadi, per 100. Nah, coret nolnya 2. Sekarang waktunya kita untuk mengkalikan 314 kali 6. Oke, hasilnya adalah 1884. Oke, 1884 cm pangkat 2. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 1. Gampang, masih sangat gampang ya, nak ya. Mudah sekali. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal yang kedua, hitunglah volume dan luas permukaan dari sebuah gelas yang jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10. Nah, yang diminta di sini adalah volume dan luas permukaan dari sebuah gelas. Tentu gampang ya, volume itu rumusnya adalah V R kuadrat T. V R kuadrat T. Oke. Di sini itu adalah jari-jarinya dan di sini adalah tingginya. Otomatis kita bisa mencarinya ya. V-nya biarkan aja dulu. R-nya adalah 7, berarti 7 kuadrat dikali dengan tingginya 10. Oke, hasilnya adalah 7 kuadrat itu 49. Kalau dikali 10 jadi 490. V selesai. Kalau sampai di sini pilihan jawabannya ada, ya udah selesai. Tapi kalau nggak ada, maka harus kita pikirkan. 490 bisa nggak dibagi 7? Otomatis bisa ya. Jadi V-nya kita ganti jadi 22/7. Kita coret 7 dengan 490, sisanya 70. Begitu. Sekarang kita tinggal kalikan 70 dikali 22. 70 kali 22 adalah 1540 cm pangkat 3. Selesai. Nah, itu untuk mencari volume. Bagaimana cari luas permukaannya? Ingat, tanpa pun disebutkan, kita harus berpikir saja luas permukaan ini pastilah luas permukaan yang tidak lengkap. Pasti sisi tutupnya nggak ada. Bapak kok bisa tahu? Dari kata gelas. Ya, dari kata gelas itu berarti tidak ada tutupnya, nggak ada namanya gelas itu bertutup. Oke, kalau gitu yang kita gunakan adalah VR buka kurung R tambah 2T. Nah, lagi-lagi ingat ya nak ya, jari-jarinya itu adalah 7. Jadi V kali 7 buka kurung 7 tambah 2 kali 10. 2 kali 10 20 ya. Oke, angka berikutnya ini jadi 7pi ya, 7pi dikali dengan 27. Oke. Nah, selesai dari situ barulah kita boleh kamu kalikan atau boleh kamu jadikan V-nya itu boleh. V-nya itu, Pak, aku mau jadikan 22/7, boleh nggak? Boleh. Kenapa 22/7? Karena R-nya adalah 7. Nah, coretlah 7. Ya.
Jadi 22 dikali dengan 27 kali 22 itu adalah 594 cm². Nah, inilah cara menjawab soal kedua. Cukup gampang ya nak ya. Nah, bagaimana dengan soal ketiga? Soal ketiga, hitung volume dan luas permukaan sebuah pipet. Berarti volume lagi. Volume itu adalah pi r kuadrat t. Nah, kali ini V-nya kita biarkan aja ya. Kan di dua soal sebelumnya kita hitung. V-nya ini jari-jarinya 7, tingginya 5. Jadi 7 kuadrat dikali 5. Nah, kali ini V-nya kita biarkan aja ya. 7 kuadrat itu 49 dikali 5. Jadi 49 kali 5 kali V. Nah, 49 kali 5 itu kan 245 ya. Berarti 245 pi. Nah, sampai sini aja jawaban kita. Pak, kalau misalnya diganti V-nya, apa yang cocok, Pak? Bisa anak Bapak gunakan 22/7. Kenapa 245 bisa dibagi 7? Kok Bapak tahu 245 bisa dibagi 7? Ya, dari angka 49-nya, nak. Kan 245 dapat dari 49 kali 5. 49-nya udah pasti bisa dibagi 7 kan? Jadi udah pasti 245 bisa dibagi 7. Gitu. Nah, bagaimana dengan luas permukaannya? Kali ini luas permukaan itu sama dengan luas selimutnya, nak. Kenapa? Pipet itu nggak ada alas, nggak ada tutup. Kalau nggak ada alas, nggak ada tutup, berarti hanya selimutnya saja. Apa rumus luas selimut? 2pi r t. Bapak kok tahu? Ini kan ada kata pipet di sini. Ya, V-nya kita abaikan aja, kita biarkan aja. Jari-jarinya ingat angka 7, tingginya 5. Jadi kalau kita kali nih, kan susah ya. 2 kali 35 susah. Jadi 5 kali 2 aja dulu. 10 baru kali 7. 70 di selesai. Centimeter angka 2. Selesai tuh sama nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nggak ada permasalahan di sini, semua gampang, tinggal masukin ke rumus saja. 4. Luas selimut sebuah ya, ini kelebihan N. Sebuah tabung adalah 1884. Tinggi tabung 20, V-nya 3,14. Itu volumenya. Oke, luas selimut itu kita mulai. Kenapa, Pak? Karena hanya luas selimut lah kita bisa mendapatkan jari-jari dari sana. Luas selimut itu apa rumusnya? 2pi RT. Ya, 2pi kali R kali T. Oke. Luas selimutnya di 1884 sama dengan 2 kali pi-nya katanya 3,14. 3,14 itu bisa diganti jadi 314/100 ya, nak ya. Oke. Kali R kali T, T-nya 20. Boleh anak Bapak sederhanakan, nolnya boleh dicoret ya. 1884 sama dengan 2 kali 3,14 kali 2. Nah, 2 kali 3,14 dikali 2 itu nilainya 1256. 1256 kali R. Nah, karena ini posisinya dikali pindah jadi bagi, maka R-nya adalah, ini masih per 10 ya, nak ya, jangan lupa per 10-nya. Oke, jadi 1884 kan ini kalau kali pindah jadi bagi. Kalau mau jadi kali gimana, Pak? Kan dibalik nih. 10-nya kali ini di atas, 1256-nya di bawah. Oke. Jadi R itu berapa, Pak? Tinggal kita kalikan 1884 kali 10 kemudian dibagi dengan 1256. Hasilnya adalah 15 cm. Nah, udah dapat jari-jarinya. Sekarang Bapak bisa nggak menghitung volumenya? Volume itu butuh jari-jari dan butuh tinggi. Semua nilainya sudah ada. Jadi tinggal cari volume. Rumusnya adalah V R kuadrat T. V-nya 3,14, Pak. Oke, 3,14. Jari-jarinya tadi 15 kuadrat
dikali tingginya 20. Tinggal kita kalikan aja ya. 3,14 dikali 15, 15 kuadrat itu kan 225. Kalau dikali 3,14 jadi 706,5. Kalau dikali 20 hasilnya jadi 14130. 14130 cm pangkat 3. Selesai sudah. Itu soal nomor 4. Cukup gampang ya nak ya. Nah sekarang kita lihat soal yang ke 5. Nah, sebuah tabung diameternya 1,8. Oke, langsung ya. Kalau diameternya itu adalah 1,8, berarti jari-jarinya adalah setengah dari ini. Kalau 1,8 dibagi 2 hasilnya 0,9 ya nak ya. Oke, meter. Nah, bagian luar dari tabung tersebut akan dicek. Logikanya bagian luar itu siapanya? Pasti selimutnya, pasti tutupnya, pasti alasnya. Kenapa? Ya, karena tangki nggak mungkin alasnya nggak ada. Kenapa? Kalau alasnya nggak ada, airnya bakal keluar dari bagian alasnya. Nah begitu juga dengan tidak mungkin tidak ada tutupnya. Pasti tangki itu adalah yang lengkap kan gitu. Karena yang mau dicek itu adalah bagian luarnya, berarti selimutnya, tutupnya dan alasnya. Maka luas di sini dimaksud adalah luas permukaan kan gitu, nggak mungkin isinya ya, luas permukaan. Nah luas permukaannya itu udah pasti luas permukaan lengkap. Apa maksud luas permukaan lengkap? 2πr buka kurung r tambah 2t. R tambah t ya, R tambah t. Ini 2 nih nggak ada gambar penghapus ya, udah biarkan aja. Berarti sini adalah 2, V nya bapak boleh kita ganti jadi 3,14 boleh ya. Kenapa 3,14? Karena 0,9 dan 3 itu nggak bisa dibagi dengan 7. Kita ganti jadi 3,14 saja. Atau anak bapak gantinya terakhir juga nggak masalah ya nak ya. Kamu selesaikan dulu semuanya baru kamu ganti juga nggak masalah. Jadi jarinya 0,9 buka kurung, R nya tadi adalah 0,9 ditambah 3. Oke, ini kita kalikan dulu ya. 2 kali 3,14 itu pasti 6,28. Kemudian dikali 0,9 5,652. 5,652. Berikutnya bapak kali dengan ini, kalau dijumlahkan hasilnya 3,9 ya nak ya. Oke, tinggal bapak kali dengan 3,9. Kita lihat hasilnya 5,652 kali 3,9 hasilnya adalah 22,0428 meter persegi. Nah, artinya luas permukaan nilainya ini. Kenapa yang bapak cari adalah luas permukaan? Karena di sini kita baca lagi nih, akan dicek dengan biaya 70.000 per meter persegi. Nah, di sini kan meter persegi ya. Yang meter persegi itu hanya ada pada luas. Tidak mungkin ada pada volume, karena volume itu satunya meter kubik. Nah, ini cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah jika 1 meter persegi harganya 70.000. Jika 22,0428 meter persegi, maka biayanya berapa? Tinggal kita kalikan aja toh. Biayanya sama dengan 22,0428 dikalikan dengan 70.000. Nah, tinggal kita kalikan ya. Kita kalikan dengan 70.000 nih. Oke, hasilnya adalah 1.542.996. Nah, inilah harga jika dicat seluruhnya seperti itu. Jadi soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu sangat gampang. Hari ini seperti biasa pasti ada satu soal terakhir yang akan Bapak berikan. Kali ini Bapak akan mengganti ya, diameternya bukan 1,8. Diameternya kita ganti menjadi
1,4 meter ya. Tingginya Bapak ganti menjadi 10 meter. Pertanyaan Bapak adalah berapa biayanya sekarang? Jawablah di kolom komentar, Bapak tunggu jawabannya ya. Artinya soalnya kan sama persis loh, hanya diameter aja diganti dari 1,8 jadi 1,4, tingginya juga diganti dari 3 meter jadi 10 meter. Semua pertanyaan sama, biaya juga. Oke, ditanya adalah berapa biaya harus dibayarkan untuk mengecat keseluruhan tangki? Bisa ya, berikan jawaban di komentar. Nah, sekian dulu yang bisa Bapak jelaskan di pertemuan hari ini. Minggu depan kita masih membahas mengenai tabung, tapi kali ini kita banyak mengenai soal-soal tabung. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan tetap semangat belajar daring. Terima kasih.